四灵院的人。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Kuang Sheng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Dari sana, namun seperti yang kita duga, penatua tertinggi itu tidak mungkin membiarkan Kuang Sheng pergi begitu saja. Ya, Kuang Sheng terkena serangan telak dari penatua tertinggi itu. Alhasil sang penatua tertinggi itu meyakinkan bahwa Kuang Sheng pastilah akan mati. Setelah Kuang Sheng berhasil selamat dari serangan penatua tertinggi Chu Jingsan, terlihat Kuang Sheng mengalami luka yang sedikit serius. Namun alangkah beruntungnya dirinya, karena sebelumnya dia sudah menyempurnakan pil penyembuh untuk menghadapi situasi buruk seperti ini. Setelah memakan pil itu, kemudian Kuang Sheng berkultivasi, memasuki ruang rahasia pohon kuno agar efek dari pil itu dapat bekerja dengan cepat. Dan ya, seketika semua luka yang berada di tubuh Kuang Sheng pun berangsur-angsur menghilang. Dan pada akhirnya Kuang Sheng sembuh dari semua luka-lukanya. Kemudian Kuang Sheng mencoba menerobos prasasti roh tingkat 8. Karena untuk melawan transformasi menara tingkat 5, setidaknya Kuang Sheng harus berada di tingkat 8 prasasti roh. Dan bahkan menerobos saja itu tidak cukup. Kuang Sheng juga harus meningkatkan seni meridian emasnya dan juga 9 seger guntur. Karena dengan meningkatkan semua aspek yang berada di tubuhnya, seharusnya itu lebih dari cukup untuk bisa menantang seseorang di ranah transformasi menara tingkat 5 seperti Chu Jingsan. Setelah semuanya berhasil ditingkatkan, kemudian Kuang Sheng mencoba kekuatan barunya, yaitu 9 segel guntur dan palu guntur 3 segel. Dan boom, terlihat biasa saja, namun efek ledakan dari kekuatan tersebut setidaknya dapat membuat seluruh isi bumi pun berguncang. Dan ya, merasa semua ini sudah cukup, saatnya bagi Kuang Sheng untuk membalaskan dendam di hatinya dan akan mencoba membuat penatua tertinggi keluarga Chu Jingsan tunduk minta ampun kepadanya. Di sisi lain, terlihat orang-orang dari keluarga Xi dan keluarga Qiu nampak sedang mencari-cari keberadaan Kuang Sheng. Dan kemungkinan besar, orang-orang tersebut adalah sewaan dari Chu Jingsan untuk menemukan Kuang Sheng. Setelah Kuang Sheng menyadari situasi ini, kemudian Kuang Sheng dengan sengaja menampakkan diri. Dan dia ingin melihat reaksi apa yang akan mereka tunjukkan. Dan ya, mereka pun hanya bisa ketar-ketir ketakutan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Kuang Sheng pun terheran-heran. Namun di saat itu, tiba-tiba, ya, datanglah sesosok orang yang sangat ditakuti di keluarga Chu Jingsan yang selama ini mencari Kuang Sheng, karena mengetahui bahwa Kuang Sheng ternyata berhasil selamat dari serangannya sebelumnya.
Kemudian Chu Jingsan mencibir bahwasannya jikalau Kuang Sheng menyerahkan metode berlatih seni meridian emas dan 9 segel guntur dan lalu menghancurkan kultivasinya sendiri, maka Chu Jingsan akan mengampuni nyawa Kuang Sheng. Dan mendengar perkataan itu, tentu saja orang yang sangat lemah pun mana sudi melakukannya. Apalagi ini seorang Kuang Sheng, orang yang terkenal akan kejeniusannya. Dan tanpa banyak omong kosong, Kuang Sheng pun langsung melesatkan serangannya. Ya, adu kekuatan pun terjadi, namun serangan Kuang Sheng dapat dengan mudah dipatahkan, sehingga Kuang Sheng pun terlempar sangat jauh ke belakang, yang membuat Kuang Sheng meyakini bahwa ranah transformasi menara itu bukanlah sesuatu hal yang dapat dengan mudah diremehkan. Akan tetapi Kuang Sheng tidak mungkin dapat menyerah dengan mudah, mengingat orang di depannya adalah dalang di balik semua ini, membuat Kuang Sheng pun murka dan langsung melancarkan serangan berikutnya. Akan tetapi sama saja, serangan Kuang Sheng dapat dengan mudah dipatahkan, karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat Kuang Sheng sedikit kesulitan, dan bahkan kali ini Chu Jingsan berhasil mendaratkan serangannya tepat di bagian tubuh Kuang Sheng. Namun meskipun Kuang Sheng terus-menerus dapat dihantam oleh Chu Jingsan, Kuang Sheng tidak akan menyerah semudah itu. Lalu kemudian Kuang Sheng pun menampakkan jurus seni meridian emas beserta 9 segel guntur secara bersamaan. Melihat serangan Kuang Sheng, Chu Jingsan langsung memblokir serangan itu dengan mengeluarkan jurus badai daun, sehingga bentrok antar kedua kekuatan besar itu pun tak bisa terhindarkan. Merasa ini tidak cukup, Kuang Sheng pun langsung menambah daya gedor kekuatannya, yang seketika membuat Chu Jingsan pun terhempas jauh ke belakang. Dan ya, Chu Jingsan pun langsung terkapar dan hampir tak berdaya dengan serangan ini. Dan kemudian Kuang Sheng langsung menghampirinya dan akan mengakhiri orang seperti Chu Jingsan yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ya, akhirnya semua kebencian yang berada di hati Kuang Sheng kini telah dikeluarkan, dan kesempatan ini Kuang Sheng tidak akan menyia-nyiakannya. Akan tetapi di sela-sela kejadian itu tiba-tiba ya, terdengarlah teriakan seseorang yang membuat Kuang Sheng sedikit kaget dan langsung membelokkan serangannya. Dan ternyata orang tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah Tian Keji, mentor Akademi Siling yang tiba-tiba datang ke sana. Kemudian Tian Keji meminta agar Kuang Sheng dapat ikut dengannya ke Akademi Siling dan akan dihukum berat karena perbuatannya. Mendengar perkataan konyol itu, Kuang Sheng pun bertanya, apa hubungannya itu dengan semua ini? Kemudian Tian Keji menjelaskan bahwa Chu Jingsan adalah temannya. Sementara Chu Qing, yang Kuang Sheng hajar pada pertaruhan waktu itu, dia juga adalah murid akademinya. Dan sudah sepantasnya lah orang yang melukai muridnya serta melukai temannya itu jelas ada hubungan dengan dirinya. Dan tanpa banyak cincong lagi, Tian Keji pun langsung melayangkan serangannya. Melihat serangan dahsyat itu, Kuang Sheng mencoba memblokir serangan Tian Keji dengan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Akan tetapi di saat Kuang Sheng sedang melancarkan serangannya, disitulah Kuang Sheng sedikit lengah. Dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tian Keji untuk membungkus Kuang Sheng dalam kekuatannya dan akan membawa Kuang Sheng ke Akademi Siling untuk dieksekusi.
Namun di saat itu tiba-tiba ya, datanglah seseorang yang langsung menyelamat Kuang Sheng. Dan orang itu adalah Sui Lang. Kemudian Sui Lang meminta maaf kepada Kuang Sheng karena dirinya datang sedikit terlambat. Dan dia juga datang bersama Liu Er dan juga Liu Pei. Kemudian Kuang Sheng menjelaskan bahwa orang yang berada di depan mereka saat ini adalah seorang anggota Akademi Siling. Dan setidaknya tingkat kultivasinya berada di ranah 9 ding. Kemudian Sui Lang meminta agar Tian Keji tidak menyerang seorang junior, karena itu tindakan yang tidak pantas bagi seorang senior seperti Tian Keji. Akan tetapi Tian Keji menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga tidak tertarik untuk menyerang seorang junior. Namun junior di depannya ini telah menyakiti Chu Qing dan juga menghancurkan kultivasi Chu Jingsan, yang membuat dirinya mau tidak mau harus mengeksekusi Kuang Sheng. Dan tak lama kemudian terlihat rombongan keluarga Chu datang ke sana dan langsung menghampiri Chu Jingsan. Dan mereka kira bahwa orang yang telah melukai Chu Jingsan itu adalah Sui Lang. Akan tetapi Tian Keji menjelaskan bahwa orang yang telah melukai dan menghancurkan kultivasi Chu Jingsan itu adalah Kuang Sheng. Dan mendengar perkataan itu seketika membuat orang-orang yang mendengarnya pun sangatlah terkejut-kejut. Kemudian Tian Keji menjelaskan lagi bahwasanya sekarang semuanya sudah ada di sini. Dan sekaranglah waktunya agar Kuang Sheng dapat mengikutinya ke Akademi Siling untuk dihukum. Dan ya, seketika Tian Keji melancarkan serangannya dan langsung menekan Kuang Sheng dengan sangat kejam. Kemudian melihat itu Sui Lang mencoba menyelamatkan Kuang Sheng dengan mengeluarkan serangannya. Akan tetapi serangan Sui Lang tidak berarti apa-apa. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, di mana Sui Lang lah yang harus terhempas jauh ke belakang. Melihat kejadian itu seketika membuat Kuang Sheng marah dan seketika dapat menghancurkan penindasan tersebut. Melihat kejadian itu, Tian Keji pun langsung mengeluarkan serangannya lagi, yang membuat Kuang Sheng terikat dalam kekuatannya dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Akan tetapi pada saat inilah Kuang Sheng benar-benar murka dan seketika mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dan ya, untuk kali ini Tian Keji benar-benar sangat terkejut karena bagaimana mungkin anak ini bisa mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Di saat mereka semua merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Kuang Sheng, tiba-tiba terjadi kesejukan dan keheningan yang membuat mereka merasa heran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ya, ternyata itu adalah efek dari kedatangan seorang master hebat lainnya, yang mana orang ini bernama Qiu King Er, seorang mentor dari Akademi Siling. Dan orang tersebut juga adalah orang yang pernah Kuang Sheng selamatkan beberapa bulan ke belakang. Dan kemungkinan besar juga orang tersebut akan menyelamatkan Kuang Sheng dari penindasan Tian Keji.